Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwina Ikasari, mahasiswi Stikubang Semarang, program studi S1 Akuntansi dengan NIM 2405 527010. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Erwina Ikasari akan menyampaikan materi presentasi yang berkaitan dengan prinsip dasar etika akuntan profesional. Apa saja yang harus kita bahas pada presentasi kali ini? Pertama, kita akan membahas apa itu pengertian dari dasar etika. Etika merupakan refleksi jiwa, ungkapan perasaan terhadap perilaku atau tindakan orang lain atau diri kita berdasarkan nilai-nilai yang disepakati. Karena etika berasal dari kata ethos yang berarti kebiasaan, karakter, atau watak. Sehingga kode etik adalah pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan dari kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Kode etik akuntan Indonesia adalah seperangkat prinsip atau aturan yang harus diikuti oleh para akuntan di Indonesia dan menjadi pedoman bagi para anggota Ikatan Akuntan Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif. Kode etik ini mengatur hubungan antara akuntan dengan sesama rekan akuntan, hubungan akuntan dengan profesi lain, dan hubungan antara akuntan dengan masyarakat. Di dalam kode etik Ikatan Akuntan Indonesia, etika profesional bagi praktik akuntan di Indonesia disebut dengan istilah kode etik yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai organisasi profesi akuntan. Kode etik IAI ditetapkan pada Kongres ke-8 tahun 1998. Apa saja yang dibahas atau diatur di dalam kode etik Ikatan Akuntan Indonesia? Ada 4 kompartemen pada IAI, yaitu kompartemen akuntan publik, kompartemen akuntan manajemen, kompartemen akuntan publik, dan kompartemen akuntan sektor publik. Selanjutnya, kita akan membahas apa tujuan etika profesi akuntansi. Tujuan utama etika akuntansi adalah menjaga integritas, keandalan, dan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan oleh akuntan. Etika akuntansi juga bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, memastikan keadilan dalam pelaporan keuangan, mencegah penipuan, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi. Lalu apa manfaat etika profesi akuntansi? Manfaat-manfaat ini menunjukkan pentingnya etika akuntansi Indonesia dalam membangun fondasi yang kuat untuk profesi akuntansi di Indonesia. Dengan menghormati dan mematuhi etika ini, para akuntan dapat memainkan peran yang penting dalam memastikan integritas dan kredibilitas dalam dunia akuntansi. Apa saja manfaat etika profesi akuntansi? Yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan. Yang kedua adalah meningkatkan kredibilitas. Yang ketiga, melindungi kepentingan klien. Keempat, mendorong pertumbuhan bisnis. Dan yang kelima adalah mendukung pembangunan ekonomi. Kemudian, apa saja prinsip dasar etika profesi? Di dalam prinsip dasar etika profesi, itu mengenal ada 5. Yang pertama adalah integritas. Kedua adalah objektivitas. Ketiga adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. 4, kerahasiaan. Kelima adalah perilaku profesional. Akuntan harus mematuhi setiap prinsip dasar etika. Prinsip dasar etika menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari seorang akuntan. Lalu apa saja karakteristik dari akuntan publik?
Ada 10. Yang pertama adalah integritas dan etika. Yang kedua adalah etika analisa. Yang ketiga adalah komunikasi yang baik. Keempat, pemahaman hukum dan regulasi. Kelima, kemandirian dan objektivitas. Keenam, keterampilan manajemen waktu. 7, kualifikasi profesional. Kedelapan, detail oriented. Ke-9 adalah keahlian teknologi. Yang ke-10 adalah komitmen pada perkembangan profesional berkelanjutan. Di dalam menjalankan profesi akuntan, seorang akuntan publik dapat menerima ancaman-ancaman yang bisa mengganggu salah satu proses independensi. Apa saja ancaman-ancaman terhadap independensi itu? Pertama adalah kepentingan diri atau self-interest. Ancaman kepentingan pribadi terjadi apabila auditor memegang kepentingan finansial langsung atau tidak langsung di perusahaan atau bergantung pada klien untuk sejumlah besar biaya yang belum dibayar. Contohnya, seorang tim audit atau sekelompok atau tim audit sedang mempersiapkan pelaksanaan audit di tahun 2020 untuk perusahaan ABC. Akan tetapi, tim audit belum menerima pembayaran audit tuh dari perusahaan ABC untuk audit di tahun 2019. Nah, ini salah satu ancaman yang bisa mengganggu independensi. Ancaman terhadap independensi yang kedua adalah review diri atau self-review. Review diri terjadi jika auditor mengaudit pekerjaannya sendiri atau pekerjaan yang dilakukan orang lain di firma yang sama. Di contohnya, seorang auditor itu menyiapkan laporan keuangan untuk perusahaan ABC sekaligus dia juga bertindak sebagai auditor untuk perusahaan ABC. Dalam hal ini, seorang auditor wajib menolak pekerjaan mengaudit terhadap perusahaannya sendiri atau di firma yang sama dengan cara memberikan pekerjaan ini kepada teman seprofesi di kantor akuntan publik yang lainnya. Yang ketiga adalah ancaman advokasi. Ancaman advokasi muncul apabila auditor terlibat dalam mempromosikan klien sampai pada titik di mana objektivitas mereka berpotensi terganggu. Contohnya, auditor membantu penjualan perusahaan ABC sekaligus bertindak sebagai auditor bagi perusahaan tersebut. Yang keempat, ancaman terhadap independensi adalah kekerabatan. Ancaman kekerabatan terjadi apabila auditor terlalu dekat secara pribadi atau akrab dengan karyawan, pejabat, atau direktur perusahaan klien. Jadi ini tidak diperbolehkan. Contohnya adalah perusahaan ABC telah diaudit oleh auditor yang sama selama lebih dari 10 tahun. Dan auditor tersebut secara teratur bermain golf, kemudian membuat acara bersama dengan CEO atau CFO perusahaan ABC. Yang ini bisa mengganggu atau bisa memberi ancaman independensi akuntan publik. Yang kelima adalah intimidasi. Ancaman intimidasi itu terjadi jika auditor diintimidasi oleh manajemen atau direktur hingga mereka enggan bertindak objektif. Contohnya, perusahaan ABC tidak puas dengan kesimpulan laporan ke audit dan mengancam akan mengganti auditor tahun depan. Perusahaan ABC merupakan klien terbesar auditor tersebut. Jadi ada proses atau ada ancaman dari pihak manajemen terhadap auditor sehingga auditor tidak bisa memberikan laporan secara objektif. Selanjutnya, kita akan membahas poin aturan etika kompartemen akuntan publik. Aturan etika ini secara khusus ditujukan untuk mengatur perilaku profesional yang menjadi anggota kompartemen akuntan publik. Kompartemen akuntan publik sering disebut juga IAI KAP. Jika KAP saja, maka berarti kantor akuntan publik. Apa saja standar umum akuntansinya? Yang pertama adalah kompetensi profesional, kemudian kecermatan dan keseksamaan profesional, perencanaan dan supervisi, data yang relevan dan memadai, kepatuhan terhadap standar. Apa saja tanggung jawab seorang akuntan publik terhadap klien? Jadi seorang akuntan publik wajib memberikan informasi dari klien yang rahasia, kemudian fee profesional, dan fee kontingent. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Jadi seorang akuntan publik mempunyai tanggung jawab terhadap rekan seprofesi dalam hal
wajib memelihara citra profesi dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi seprofesi. Yang kedua adalah komunikasi antar akuntan publik. Yang ketiga adalah perikatan atestasi. Lalu, kita akan membahas apa sanksi bagi akuntan publik yang melanggar kode etik. Ada 3. Yang pertama adalah sanksi administratif dari Menteri Keuangan. Sanksi ini berupa apa saja? Bisa berisi rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu. Yang pertama adalah peringatan tertulis, pembatasan pemberian jasa, pembekuan izin, atau sampai dengan pencabutan izin dan denda. Yang kedua adalah sanksi administratif dari OJK. Apa sanksinya? Bisa berupa teguran atau peringatan tertulis, atau denda, atau pembekuan pendaftaran atau pembatalan pendaftaran. Yang ketiga adalah sanksi pidana, yaitu dalam bentuk pidana penjara atau denda. Dalam proses ini melibatkan pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Mari kita mencari tahu apa contoh-contoh kasus dalam pelanggaran etika. Mungkin kita pernah mendengar kasus Garuda Indonesia yang pada saat itu melakukan pelanggaran etika ya. Laporan keuangan merupakan cerminan keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan dalam mencapai target profitability. Tetapi pada tahun 2019 silam, laporan keuangan perusahaan maskapai Garuda Indonesia tersandung skandal. Apa yang terjadi dengan laporan keuangan Garuda Indonesia? Contohnya adalah dalam pendapatan lain-lain disebutkan bahwa laba bersih terdongkrak karena piutang senilai 2,9 triliun dicatat sebagai pendapatan. Piutang ini berasal dari perjanjian Garuda dengan Mahata untuk pemasangan WiFi di pesawat. Namun besar kemungkinan tidak dapat ditagih, sehingga seharusnya dicatat sebagai beban, bukan pendapatan. Pelanggaran etika profesi akuntan pada kasus Garuda Indonesia ini melibatkan peran etika akuntan. Apa saja pelanggaran etika profesi akuntan yang terjadi dalam kasus ini? Yang pertama adalah memanipulasi laporan keuangan. Jadi pelanggaran ini bertentangan dengan prinsip integritas dan kejujuran yang diharapkan dalam profesi akuntansi. Yang kedua, tidak transparan dalam penyajian informasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan atau transparansi dalam etika akuntansi, menuntut agar informasi keuangan yang disajikan secara jujur dan akurat. Namun dalam kasus ini, Garuda tidak memenuhi kewajiban tersebut. Yang ketiga adalah pelanggaran prinsip akuntabilitas. Akuntan eksternal yang mengaudit laporan keuangan Garuda dinilai melanggar prinsip akuntabilitas karena menyetujui laporan yang dimanipulasi. Selanjutnya adalah independensi yang diragukan. Auditor eksternal atau KAP diduga tidak bersikap independen dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan Garuda. Prinsip independensi merupakan salah satu landasan utama dalam profesi akuntansi dan auditing. Yang kelima, ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Tindakan tersebut melanggar prinsip profesionalisme, di mana akuntan harus mematuhi standar teknis dan peraturan yang berlaku. Yang keenam, kurangnya tanggung jawab sosial. Dalam etika akuntan, ada prinsip tanggung jawab sosial, di mana akuntan harus mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka terhadap masyarakat dan ekonomi secara umum. Jadi, pelanggaran-pelanggaran dalam kasus Garuda Indonesia ini menunjukkan pentingnya integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap standar etika dalam profesi akuntansi untuk menjaga kepercayaan publik. Karena dengan pelanggaran seperti ini dapat berdampak luas terhadap kepercayaan publik dan juga stabilitas ekonomi. Perlu kita tahu atau kita pahami bahwa dalam mengatasi ancaman terhadap prinsip etika akuntan publik ada beberapa yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah integritas. Apa itu integritas? Apa caranya
kita mengatasi ancaman dalam hal integritas, mungkin yang pertama adalah penguatan komitmen moral, mendorong akuntan publik untuk selalu berkata jujur dan transparan dalam menjalankan tugasnya. Ini menjadi penting karena komitmen dari seorang akuntan publik dipertaruhkan. Yang kedua adalah kebijakan zero tolerance atau menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap perilaku tidak jujur atau penyalahgunaan kepercayaan. Yang kedua, dari cara kita untuk mengatasi ancaman adalah berlaku secara objektif atau objektivitas. Bagaimana ini bisa digunakan sebagai cara untuk mengatasi ancaman? Perlu kita tahu bahwa caranya adalah pertama menghindari bias. Jadi mengembangkan kebiasaan untuk tidak membiarkan bias pribadi, konflik kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya yang bisa mempengaruhi penilaian profesional seorang akuntan publik. Yang kedua, dalam hal objektivitas adalah independensi. Jadi memastikan independensi dalam audit dan konsultasi dengan menerapkan rotasi audit dan menghindari hubungan dekat dengan klien yang dapat mengganggu objektivitas. Jadi untuk beberapa cara, yaitu dengan mengganti atau menerapkan rotasi auditor sehingga dapat menghindari hubungan dekat dengan klien. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi ancaman adalah dengan kompetensi profesional dan kehati-hatian. Apa saja yang dibahas dalam kompetensi profesional dan kehati-hatian? Yang pertama adalah para auditor diberikan pendidikan berkelanjutan. Jadi mendorong akuntan publik untuk terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan melalui pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Yang kedua, melakukan pengawasan dan review. Dalam hal ini menerapkan pengawasan dan review secara berkala untuk memastikan bahwa standar kerja yang tinggi dan kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas. Jadi ini sangat penting sekali bahwa pengawasan menjadi hal yang perlu dilakukan dalam cara mengatasi ancaman terhadap independensi seorang akuntan publik. Yang keempat adalah kerahasiaan. Dalam hal kerahasiaan, seorang akuntan publik patut memiliki cara dalam hal mengatasi ancaman. Yang pertama adalah kebijakan kerahasiaan. Jadi mengadopsi kebijakan tegas terkait kerahasiaan data klien, termasuk penggunaan teknologi enskripsi dan kontrol akses. Yang kedua adalah pelatihan kerahasiaan. Jadi melakukan pelatihan rutin bagi karyawan tentang pentingnya menjaga kerahasiaan dan dampak hukum bagi pelanggaran. Jadi ini juga menjadi hal yang sangat penting bahwa rahasia dari klien patut dipegang teguh oleh seorang akuntan publik. 5 adalah perilaku profesional. Apa saja yang dimaksud dengan perilaku profesional? Yaitu yang pertama adalah kode etik yang kuat. Jadi menerapkan dan mematuhi kode etik yang ketat serta memberikan sanksi bagi pelanggaran. Yang kedua adalah peningkatan kesadaran. Jadi meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perilaku profesional melalui kampanye internal dan pelatihan etika. Langkah-langkah dalam menghadapi ancaman.
Yang pertama adalah identifikasi ancaman sejak dini. Artinya, mengidentifikasi potensi ancaman seperti intimidasi, konflik kepentingan, atau tekanan dari manajemen klien yang dapat mempengaruhi keputusan etis. Dalam hal ini, ancaman intimidasi bisa jadi datang dari pihak manajemen atau dari pihak direksi, supaya bisa mempengaruhi, atau hal ini dapat mempengaruhi keputusan objektif seorang akuntan publik. Yang kedua adalah penggunaan safeguard, mengimplementasikan safeguard atau langkah pencegahan seperti konsultasi dengan pihak ketiga, penguatan struktur tata kelola, dan penerapan pengendalian internal yang efektif. Jadi seorang akuntan publik wajib mengetahui sistem pengendalian internal, perlu memahami standar operating prosedur yang sudah ditetapkan dalam kode etik seorang akuntan publik. Yang ketiga adalah pelaporan dan tindakan korektif. Jadi memastikan bahwa adanya mekanisme pelaporan yang efektif dan segera mengambil tindakan korektif terhadap pelanggaran etika. Jadi menjadi seorang akuntan publik, mereka mempunyai batasan yang harus dipatuhi dengan aturan-aturan yang sudah dibuat atau sudah secara standar berlaku untuk seorang akuntan publik. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat kepada teman-teman untuk mencari literasi atau memahami tentang etika profesi akuntan publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.